Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi pendekatan produksi sampai dengan pendekatan per kapita. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarafin, nomor absen 17 dari kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kalista Aprilia dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Farah Saroji dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Lestari dari kelas 11 IPS 3, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang dilakukan dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambah setiap proses produksi atau dengan menjumlahkan keseluruhan nilai tambah dari semua sektor kegiatan ekonomi. Menurut International Standard Industrial Classified, pendapatan produksi total disederhanakan menjadi 9 sektor lapangan usaha. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan dan manufaktur. Yang keempat, listrik, gas dan air minum. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, perdagangan, hotel dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang ke-8, keruangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dan yang ke-9, jasa-jasa. Rumus pendekatan produksi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan di dalam kurung Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah titik-titik tambah Qn kali Pn. Dengan penjelasan, Y adalah pendapatan nasional, P adalah harga barang, Q adalah jumlah barang. Contoh soalnya di sini adalah suatu negara memproduksi 50 buah apel dengan satuan harganya 14.000, 100 buah jeruk dengan satuan harga 9.000, 100 buah pisang dengan satuan harga 5.000. Jadi caranya kita memakai rumusnya, yaitu Y sama dengan di dalam kurung Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 tambah titik-titik tambah Qn dikali Pn dikali Pn. Y sama dengan di dalam kurung 50 dikali 14.000 ditambah 100 dikali 9.000 ditambah 100 dikali 5.000. Lalu dijumlahkan lagi, jadi 700.000 ditambah 900.000 ditambah 500.000 dan sama dengan 2.100.000. Jadi pendekatan produksinya adalah 2.100.000. Masuk ke materi pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, gimana sih cara menghitung pendekatan pengeluaran? Menghitung pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa kepada masyarakat atau negara selama 1 tahun. Nah, cara menghitung jumlah pengeluaran nasional ini menggunakan metode pendapatan nasional, yaitu sama dengan pengeluaran rumah tangga konsumen yang dilambangkan dengan C ditambah rumah tangga produsen yang dilambangkan dengan I ditambah rumah tangga pemerintah yang dilambangkan dengan G ditambah selisih ekspor dan impor. Nah, secara sistematis pendapatan nasional dinyatakan dalam bentuk berikut, yaitu Y yang tadi sudah dijelaskan pendapatan nasional, kemudian C itu adalah pengeluaran dari rumah tangga konsumen, kemudian ditambah I pengeluaran dari rumah tangga produsen, ditambah dengan G yaitu pengeluaran dari rumah tangga pemerintah, ditambah dengan X min M yaitu selisih dari ekspor dan impor. Angka yang diperoleh dalam perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran menunjukkan besarnya produksi nasional bruto atau PNB atau Gross National Product GNP masyarakat. Jadi semakin besar dari pendapatan nasional itu menunjukkan betapa besarnya pengeluaran nasional yang dilakukan oleh sebuah negara selama 1 tahun.
Berikut adalah contoh soal pendekatan pengeluaran. Diketahui data berikut, pengeluaran konsumsi sebesar 30 miliar rupiah, investasi pengusaha sebesar 20 miliar rupiah, ekspor 17 miliar rupiah, impor 7 miliar rupiah, pengeluaran pemerintah sebesar 15 miliar rupiah. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran adalah menggunakan rumus yang tadi yang telah dijelaskan. Nah, untuk memudahkan, sebelum memasukkan angkanya ke dalam rumus, maka kita jabarkan dulu apa-apa saja yang telah diketahui dalam soal, yaitu C, pengeluaran dari rumah tangga konsumen sebesar 30 miliar, I, pengeluaran dari rumah tangga produksi sebesar 20 miliar, G, pengeluaran dari rumah tangga pemerintah sebesar 15 miliar, dan X min M, X yaitu pengeluaran dari ekspor, kemudian impor sebesar 7 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam menghitung pendapatan nasional ini, kita cari dulu selisih antara ekspor dan impor, yaitu 17 miliar rupiah dikurang 7 miliar rupiah. Setelah diketahui jumlahnya yaitu 10 miliar rupiah selisihnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus 30 miliar rupiah ditambah 20 miliar rupiah ditambah 15 miliar rupiah ditambah 10 miliar rupiah, yaitu tadi yang selisih antara ekspor dan impor. Kemudian setelah dijumlahkan didapatkan 5 miliar rupiah ini adalah besarnya pendapatan nasional dari pengeluaran nasional yang telah dijelaskan tadi, yaitu yang dari rumah tangga, dari pengeluaran rumah tangga konsumennya 30 miliar, pengeluaran rumah tangga produksinya 20 miliar, pengeluaran rumah tangga pemerintahnya 15 miliar, dan selisih ekspor dan impornya 10 miliar. Jadi semakin besar Y-nya atau semakin besar pendapatan nasionalnya, maka semakin besar pula pengeluaran dari sebuah negara. 3. Pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menghitung seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Pendapatan yang dihitung adalah pendapatan yang diperoleh oleh mereka yang memiliki faktor-faktor seperti pemilik modal, pekerja, dan pengusaha. Para pemilik faktor produksi ini masing-masing memperoleh gaji yang dilambangkan dengan W atau wages, sewa yang dilambangkan dengan R atau rent, bunga modal yang dilambangkan dengan I atau interest, dan laba yang dilambangkan dengan P atau profit. Dapat dikatakan perhitungan national income atau yang dilambangkan dengan Y. Sehingga dapat dibuatkan persamaan matematisnya sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah I ditambah W ditambah P. Contoh soal. Diketahui data pendapatan nasional. Bunga modal 2 juta rupiah, laba usaha 3 juta rupiah, konsumsi pemerintah 3 juta rupiah, investasi 2 juta rupiah, gaji karyawan 500 rupiah, sewa tanah 1.500.000 rupiah, ekspor 7 juta rupiah, dan impor 5 juta rupiah. Berapakah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pemerintah? Rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I tambah P. Jadi Y sama dengan 1.500.000 rupiah ditambah 500 rupiah ditambah 2 juta rupiah ditambah 3 juta rupiah. Y sama dengan 7 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Yang pertama, ada pengertian dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besar pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara. Namun, dalam hal ini, pendapatan per kapita setiap orang dianggap sama dan menjadi suatu masalah apabila pendapatan penduduk tidak merata. Oleh karena itu, pemerataan menjadi hal yang sangat penting. Rumus dari pendapatan per kapita adalah PDB tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T. Kemudian, cara menghitung pendapatan per kapita ada 2 cara. Yang pertama, berdasarkan harga yang sedang berlaku. Yang kedua, berdasarkan harga tetap atau disebut dengan konstan. Yang kedua, ada pertumbuhan pendapatan per kapita.
Untuk mendapatkan pendapatan per kapita pada tahun tertentu adalah dengan cara GT sama dengan PDBT dikurangi dengan PDBT min 1 dibagi dengan PDBT min 1 dikali 100%.